Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini rekan mahasiswa semua? Ketemu lagi dengan saya Rio Wirawan sebagai dosen koordinator mata kuliah metode penulisan. Pada kali ini atau sebelum lanjut ke sebelumnya, sampai pertemuan kedua kemarin atau sekarang ketiga, apakah sudah mengerti materinya? Mudah-mudahan sudah mengerti ya. Kalau belum mengerti, putar lagi materi video-video sebelumnya atau baca lagi PPT atau materi yang sebelumnya. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung menemui saya gitu. Baik, pertemuan ketiga kali ini topik dan judul penelitian. Setelah kemarin kita membahas tentang berpikir ilmiah, kemudian karya ilmiah, sekarang bagaimana menentukan topik dan judul penelitian. Untuk CPMK-nya masih sama seperti kemarin, yaitu sikap, dan CPMK 2 untuk tujuan belajar masih sama juga, menggunakan tujuan belajar 1. Nah, untuk topik ini mengacu kepada profil lulusan program studi Diploma 3, yaitu Programmer, Data Analyst, Software Quality Assurance Tester. Nanti Anda mau ngambil topik harus menyesuaikan salah satu dari 3 profil lulusan ini. Jika Anda memilih Programmer, berarti Anda membuat website, e-commerce, kemudian yang berhubungan dengan coding-coding seperti itu. Untuk Data Analyst, berarti Anda akan menganalisis sebuah data dan menghasilkan informasi. Untuk Software Quality Assurance Tester, berarti Anda akan melakukan tes kepada software sehingga menghasilkan quality atau kualitas yang baik. Ini juga menjadi profesi yang nanti akan Anda kejar atau Anda dapatkan setelah lulus dari program studi Diploma 3. Nah, saya ilustrasikan kembali seperti yang kemarin ada masalah dan bagaimana memilih topik. Nah, di sini saya contohkan masalah haus. Karena pada saat menulis tugas akhir, bagian pendahuluan menjadi yang cukup sulit. Bagaimana menuliskan latar belakang masalah. Nah, jika kita tidak tahu masalahnya, bagaimana mengetahui latar belakang dari masalah. Kita contohkan lagi, misalkan haus. Haus apakah masalah? Iya, karena bisa menyebabkan gagal fokus, gagal miskomunikasi, dan gagal paham lainnya. Ya, ini contoh kasus haus. Apakah masalahnya? Apakah solusinya sama haus ini? Solusinya pasti minum ya. Sepakat kita semua akan mempunyai solusi yang sama jika haus, minum. Tapi kalau kita tahu latar belakangnya atau alasannya atau ada di balik layarnya atau ada kejadian sebelumnya yang harus kita ketahui, misalkan bagaimana kalau kita diam terus haus? Bagaimana kalau kita diam atau kita bernyanyi atau penyanyi kemudian haus? Kalau kita seorang pekerja berat kemudian haus. Bagaimana kalau kita seorang atlet atau berprofesi sebagai olahragawan kemudian haus? Apakah minum menjadi solusi? Mungkin sedikit iya. Bagi yang diam pasti solusi karena cuman minum cukup. Bagi penyanyi, pekerja berat, atlet, minum saja tidak cukup. Kalau pekerja berat, minum sekali masih haus, minum 2 kali masih haus, 3 kali kembung atau ada penyakit atau ada masalah berikutnya. Atlet juga sama, ada pekerja berat ya atau menggunakan tenaga. Nah, bagaimana solusi-solusinya? Nah, itulah kita perlu tahu latar belakang masalahnya. Seorang penyanyi yang haus, bagaimana dia minum tapi tidak menyebabkan suaranya hilang. Pekerja berat bagaimana haus kemudian minum kemudian meningkatkan dan memulihkan tenaga. Atlet juga sama, bagaimana solusinya haus, minum kemudian menghilangkan dahaga si pekerja berat atau atlet tersebut. Nah, ini yang perlu kita kaji, yang Anda harus pikirkan, yaitu tuliskan latar belakang masalah. Setiap minum pasti berbeda-beda ya, tergantung dari latar belakang masalahnya. Berarti yang dibutuhkan adalah formula air minum. Bagaimana jika Anda seorang penyanyi, atlet, pekerja berat atau apapun itu, bagaimana merumuskan dan membuat metode air minumnya supaya cepat menghilangkan dahaga dan tidak menimbulkan masalah baru. Kalau pekerja berat, minum air yang manis-manis ditambah gula. Tapi kalau bagi penyanyi, minum air gula mungkin jadi tenggorokan seret. Nah, ini perlu karena solusi metode berbeda-beda. Meskipun air minum, meminum
segelas air atau sebotol air. Bagi kasus di ilmu komputer juga begitu. Ada masalah. Kemudian ada membuat e-commerce, teman yang membuat e-commerce pasti berbeda e-commerce-nya, tergantung dari masalah dan latar belakang objek penelitiannya, yaitu si contohkan penyanyi atau yang diam tadi. Nah, di sini diam, penyanyi, pekerja berat, apakah mempunyai formula yang sama? Tadi jawabannya tidak, ya. Harus dicocokkan dengan latar belakang atau apa sih yang menyebabkan dia haus dan apa nanti solusinya. Gitu. Dan di sini saya konsepkan bagi Anda yang akan membuat latar belakang masalah. Pendahuluan ya, bab 1. Pertama atau paragraf pertama, Anda akan membahas tentang teknologi yang digunakan yang bernilai positif. Jika membahas air minum, ya tuliskan manfaat air minum. Jika Anda ingin membahas e-commerce, tuliskan perkembangan e-commerce yang sekarang, yang bagus-bagus, yang bernilai positif. Paragraf 2 membahas tentang instansi yang menjadi objek. Misalkan tadi penyanyi, orang yang diam, atlet, pekerja berat, atau e-commerce, jelaskan UMKM atau objek penelitian yang diangkat. Nah, saat untuk paragraf 2, Anda bisa menuliskan permasalahan utama, bisa di paragraf 3 atau di paragraf kedua. Ya, sekalian langsung di paragraf kedua bisa. Kalau tidak, Anda bisa langsung ke paragraf ketiga. Karena paragraf keduanya instansinya mungkin banyak, besar, atau lainnya, membutuhkan pembahasan yang besar. Jadi paragraf ketiganya permasalahan utama. Keempat sampai ke N atau seterusnya paragrafnya mungkin banyak, yaitu pembahasan permasalahan-permasalahan yang selanjutnya. Ya, kalau sudah habis, terakhir paragraf penutup. Ini untuk membahas tentang latar belakang masalah. Seperti tadi, ada seseorang yang haus, terus diceritakan dia seorang atlet, bagaimana caranya supaya menghilangkan dahaga tanpa menghilangkan suara emasnya, gitu ya. Nah, itu diceritakan dalam karya ilmiah. Kalau e-commerce, Anda ceritakan bagaimana teknologi e-commerce, kemudian organisasi atau objek penelitiannya kemana, kemudian permasalahannya, sehingga nanti e-commerce-nya seperti apa yang Anda buat, seperti itu. Nah, untuk membantu Anda dalam menentukan masalah atau menentukan problem permasalahan, sini saya berikan ada 23 indikator dalam pengembangan sistem. Jadi dalam instansi, dalam UMKM, dalam organisasi, bahkan universitas, jika ada salah satu dari ini, salah dua juga boleh, ya ada 2, ada 3, lebih banyak, lebih masalah ya. Anda bisa mengangkat ini ke dalam tugas akhir. Keluhan pelanggan, pengiriman barang yang tidak atau sering tertunda, pembayaran gaji yang terlambat, ini semua indikator. Jika Anda temukan ini, maka Anda bisa mengangkat dalam materi tugas akhir atau skripsi. Nah, lanjut ke rumusan masalah. Di sini ada rumus, namanya juga rumusan masalah. Rumusnya, masalah dan solusi, Anda buat kalimat tanya. Misalkan tadi, bagaimana membuat air atau bagaimana membuat formula air minum untuk penyanyi sehingga penyanyi dapat tetap bernyanyi kembali, gitu ya. Atau yang terakhir, bagaimana membuat laporan dengan benar sehingga apa, ya. Lihat dari sebelumnya ada 23 indikator untuk mengembangkan sistem. Ini ya. Kemudian tujuan penelitian ini mudahnya adalah hal yang perlu dicapai atau ingin dihasilkan dari masalah atau instansi. Biasanya berupa kebalikan dari masalahnya. Misalkan di sini masalahnya penyanyi haus, berarti tujuannya menghilangkan dahaga penyanyi. Ya, tinggal Anda tuliskan kebalikannya. Masalahnya, laporannya salah, berarti tujuannya membuat laporan dengan benar, gitu ya. Baik, demikian. Semoga dapat memicu Anda mengerjakan tugas dan lain-lain. Materi lengkapnya akan ada di Leads. Dan jangan lupa mengerjakan tugas, pretest, post-test, dan lainnya. Jika ada pertanyaan, bisa langsung hubungi dosen atau saya atau dosen pengampu yang mengampu kelas Anda masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.